Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Cynthia Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah pengantar ilmu ekonomi, khususnya tentang teori produksi. Yuk kita mulai. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori produksi yang ada pada buku Mikroekonomik karya Robert S. Pindik. Adapun poin bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian produksi. Seperti apa itu produksi, bagaimana ciri-cirinya, apa fungsi produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jangka waktu produksi, di antaranya produksi dalam jangka pendek, produksi dalam jangka panjang, dan penjelasan teori-teori lainnya. Dan yang terakhir adalah produktivitas. Dalam teori produksi, dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana ya caranya? Mari kita bahas lebih lanjut. Langsung saja pada poin bahasan yang pertama, yaitu pengertian produksi. Teman-teman pasti sering menggunakan barang-barang hasil produksi setiap hari. Barang-barang tersebut tentunya dihasilkan dari bahan baku yang telah diolah. Tapi, pernahkah teman-teman berpikir bahwa penambahan bahan baku pada proses produksi tidak selamanya menambah hasil produksi dalam jumlah yang sebanding? Yuk kita pelajari dalam uraian teori produksi berikut. Produksi. Pengertian produksi secara garis besar adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatkan nilai guna pada suatu barang dan jasa. Atau lebih mudahnya kita sebut bahwa produksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar daya guna barang. Adapun ciri-ciri produksi yaitu, pertama, adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi. Kedua, adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi. Dan ketiga, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan fungsional atau sebab akibat antara faktor-faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Dalam hal ini, input sebagai sebab atau variabel bebas dan output sebagai akibat atau variabel tak bebas. Berikut merupakan fungsi produksi secara matematis yang berupa rumus, di mana Q adalah output dan X adalah input. Ketika input-input produksi terdiri dari modal, tenaga kerja, kekayaan atau sumber daya alam, dan teknologi, maka persamaan produksinya menjadi sebagai berikut. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa output dari suatu produk dipengaruhi atau akibat dari input. Artinya, setiap barang yang dihasilkan dari produksi akan tergantung pada jenis atau macam input yang digunakan. Perubahan yang terjadi pada input akan menyebabkan terjadinya perubahan pada output. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor-faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Hubungan teknis yang dimaksud adalah bahwa produksi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan faktor produksi yang dimaksud. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Adapun faktor-faktor produksi antara lain adalah modal, tenaga kerja, kekayaan atau sumber daya alam, dan teknologi. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu
dengan biaya produksi seminimal mungkin. Hukum hasil yang semakin berkurang. Hukum yang dicetuskan oleh seorang pakar ekonomi politik Inggris, yaitu David Ricardo ini menyatakan bahwa penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan peningkatan hasil yang sebanding. Pada titik tertentu, penambahan hasil akan semakin berkurang meskipun faktor produksi terus ditambah. Hal ini dikarenakan penambahan input secara terus-menerus akan berakibat pada jumlah output yang melebihi kapasitas produksi, sehingga produktivitas tak lagi maksimal. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik, terdapat kurva A, yaitu kurva produksi total, serta kurva B, yaitu kurva rata-rata produksi dan kurva produksi marginal. Dapat kita lihat bahwa penambahan satu orang tenaga kerja sebagai input akan meningkatkan jumlah output total yang dihasilkan. Begitu juga penambahan tenaga kerja kedua masih akan menambah jumlah produksi total yang dihasilkan. Akan tetapi, tambahan produksi yang dihasilkan oleh pekerja akan semakin berkurang. Penambahan pekerja pertama masih memberikan tambahan hasil yang tinggi, akan tetapi penambahan pekerja kedua, ketiga, dan seterusnya akan memberikan tambahan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pekerja pertama. Baik, kita masuk pada poin bahasan yang kedua, yaitu jangka waktu produksi. Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Yuk kita bahas agar lebih jelas. Analisis terhadap kegiatan produksi perusahaan dikatakan berada dalam jangka pendek apabila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Dalam jangka pendek tersebut, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap, misalnya modal seperti mesin dan peralatannya, bangunan perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan dan penambahan sesuai kebutuhan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan berapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan. Misalnya, input variabelnya adalah tenaga kerja dan input tetapnya adalah modal. Dengan asumsi seperti itu, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Jika perusahaan berkeinginan untuk menambah tingkat produksi, maka perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan yang lainnya tetap biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata. Dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pertama menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Pada tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum. Sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Dan pada tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan
produksi marginal negatif. Adapun pengertian dari produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Apabila delta L adalah pertambahan tenaga kerja dan delta TP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal atau MP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata atau AP dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Dan produksi total yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya, dengan menambah jumlah tenaga kerja atau menambah modal atau menambah keduanya. Dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja selalu dihadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor produksi tersebut. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam faktor produksi atau input untuk menghasilkan jumlah produksi atau output yang sama. Sedangkan isokos adalah kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor produksi atau input tertentu. Dan poin bahasan kita yang terakhir yaitu produktivitas. Dalam teori produksi, dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Caranya yaitu, yang pertama ada ekstensifikasi, yaitu peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Cara yang kedua adalah intensifikasi, dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Dan yang ketiga dengan cara rasionalisasi, yaitu peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Cara ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada mekanisasi, yaitu dengan mengganti sifat padat karya menjadi padat modal dengan menggunakan mesin-mesin modern. Yang kedua, spesialisasi, yaitu melakukan pembagian kerja sehingga satu orang bertanggung jawab pada satu jenis pekerjaan saja. Dan yang terakhir adalah standarisasi, yaitu membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga dapat memberi manfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.